pengen banget ya bisa kerja, tapi kerjanya tuh di luar negeri gitu loh, lebih tepatnya di Jerman. Tapi permasalahannya nih, aku tuh nggak bisa bahasa Jerman. Gimana ya? Kesian mereka. Berarti aku mesti belajar bahasa Jerman dong. Halo. Frau Rahma, Halo. dari tadi di sini. Iya, dari tadi di sini. Aduh, jadi nggak enak dengerin curhatku. dengarkan curhatku, jadi nyanyi kan. Selamat datang Bapak Ibu Guru, selamat datang di program Sikil Podcast. Perkenalkan, aku Naomi, panggilnya Omi aja biar lebih mudah manggilnya ya. Oke, baiklah, di sebelah saya ini sudah ada tamu ya, namanya adalah Ibu Zuhrufur Rahma, sarjana pendidikan atau biasa yang dipanggil Frau Rahma. Ya, Oke, aku betul. manggil Frau Rahma aja ya biar Ya, gampang betul. ya. Beliau telah mengajar bahasa Jerman di SMA Negeri 79 Jakarta selama 6 tahun. Nah, Frau, aku pengen nanya juga nih, untuk kata Frau itu artinya tante ya? Nah, bukan. Jadi, Frau itu adalah seperti bahasa Inggris Miss atau Mrs, sapaan yang artinya bu atau nyonya gitu. Jadi bukan artinya ibu guru juga bukan gitu. Jadi panggilan untuk ibu atau nyonya seperti bahasa Inggris Miss atau Mrs. Tapi Frau itu biasa memang untuk panggilan ibu guru. Jadi sudah melekat. Mungkin ada yang mengartikan ibu guru padahal bukan. Seperti itu. Oh, aku baru tahu loh, ternyata Frau itu bukannya ibu guru juga, tapi bukan. lebih kepada nyonya, Ibu gitu iya. ya. Oke, baiklah. Aku gara-gara keasikan ngobrol di awal nih sama Frau Rama, jadi lupa nih untuk menyapa. Selamat datang ya Frau ya. Lupa nanyain kabar juga, apa kabar Frau? Oke. Danke für die Einladung. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah kabar saya baik. Waduh, langsung dijawab pakai bahasa Jerman. Bolehlah kalau kayak gitu. Aku minta perkenalan sedikit aja dari Frau Rahma nih ya, sedikit aja menggunakan bahasa Jerman. Oke, halo, guten Morgen. Ich heiße Rahmah, ich bin Lehrerin an der SMA 79 Jakarta. Waduh, seru banget ya, Guten Morgen, Frau Rahma. Morgen. Ternyata seru ya belajar bahasa Jerman ya. Aku mau deh nanti ya diajarin Iya. sama Frau Rahma ya. Ya tentunya. Ya jadi pastinya kalau belajar bahasa asing khususnya di sini adalah belajar bahasa Jerman seru karena pasti akan menambah wawasan kita tentang negara lain, negara di belahan dunia sana. Kita menambahkan wawasan, kemudian mengetahui budaya dan kehidupan yang ada di sana. Yang pasti nilai positifnya bisa kita ambil seperti itu. Oh, betul sekali ya Frau ya. Dan hari ini juga nih Frau Rama akan membagikan pengalaman mengajarnya, terutama tentang model pembelajaran yang telah beliau aplikasikan di kelas nih. Dan kalau boleh tahu nih, model apakah sih yang akan Frau Rama bagikan nih hari ini? Jadi hari ini saya akan berbagi tentang model pembelajaran penyingkapan. Nah, tentunya di sini saya hanya sharing ya. Pastinya Bapak Ibu guru yang menonton Sikil Podcast ini pengalaman mengajarnya jauh lebih banyak dibanding saya. Jadi saya di sini hanya berbagi pengalaman saja. Ya, betul sekali ya. Pada kesempatan ini Frau Rama berkesempatan untuk membagikan pengalamannya kepada Bapak Ibu guru semuanya. Tapi mungkin di kesempatan lain Bapak Ibu guru akan ada di sini nih untuk bisa membagikan pengalaman mengajarnya juga kepada guru-guru yang lainnya Ya, nih betul. ya. Oke, baiklah, aku udah gak sabar nih untuk mendengar nih ya pengalaman Frau Rahma. Jadi model pembelajaran penyingkapan itu seperti apa sih Frau Rahma? Ya, jadi model pembelajaran penyingkapan mungkin masih ada yang asing ya mendengarnya, tapi mungkin sudah diterapkan. Model pembelajaran penyingkapan adalah model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk memiliki kemandirian dalam memperoleh pengetahuan baru. Jadi mereka harus mandiri, kemudian aktif dan juga harus berpikir secara kritis gitu, untuk mendapat ilmu yang baru seperti itu. Berarti di sini yang aktif itu emang harus siswanya, dan guru atau Frau ini akan mengarahkan saja mereka ya, mengarahkan mereka Iya. untuk bisa aktif, untuk bisa berpikir kritis Iya, ya. karena sesuai dengan konsep model pembelajaran di abad 21 ya yang saat ini harus berpusat pada siswa. Jadi mereka harus aktif. Nah, model pembelajaran penyingkapan ini sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang berpusat pada siswa. Seperti Oke, itu. berarti untuk model pembelajaran penyikapan ini nih, kalau boleh tahu ya, ini lebih ditujukan untuk siswa kelas berapa sih, Frau? Yang akan saya bagikan model pembelajaran kali ini adalah model pembelajaran yang telah diaplikasikan di pembelajaran kelas 10 semester pertama atau pada materi Kennen Lernen.
Kennen lernen, perkenalan diri. Oh, perkenalan. Ya udahlah, aku pakai perkenalan aja lah ya. Betul. Jadi materi ini adalah materi perkenalan untuk memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Dan materinya diberikan pada pertemuan kedua setelah materi sapaan. Jadi setelah mereka bisa menyapa, kemudian bisa berkenalan. Oh, menyapa dulu baru berkenalan. Terus tuh ngobrol dan lanjut lagi, terserah lah ya. Oke, untuk Frau Rama nih, aku pengen tahu dong tujuan pembelajaran yang akan dicapai Frau Rama tuh seperti apa sih? Ya, jadi di pembelajaran ini tujuannya ada dua. Pertama, mereka harus bisa memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mereka harus memahami fungsi sosial, struktur teks, dan kaidah kebahasaan dari teks interaksi transaksional. Nah, kaidah kebahasan yang harus mereka kuasai adalah saat ini adalah konjugasi kata kerja atau yang biasa disebut dengan perubahan kata kerja berdasarkan pronomen, kata ganti orang. Nah, ini sangat penting karena dalam sebuah kalimat bahasa Jerman itu kata kerja itu harus disesuaikan atau dikonjugasikan berdasarkan subjeknya, seperti itu. Wow, menarik sekali ya, Frau ya. Nah, ini berarti siswa benar-benar belajar sesuatu ya yang menjadi dasar dalam bahasa Jerman ya. Betul. Dan selain siswa nantinya bisa berkenalan dengan baik dan benar nih, Frau, mereka akan mampu merubah kata kerja lain dong pastinya dong. Betul. Materi apa sih yang harus mereka kuasai, Frau? Ya, jadi untuk bisa sampai berkenalan dengan tepat, mereka harus mempelajari pronomennya, pronomen atau kata ganti orang yang harus mereka kuasai, kemudian juga perubahan kata kerja berdasarkan pronomennya tadi. Jadi misalnya untuk pronomen ich, ya subjek ich, berarti ada perubahan kata kerjanya akhirannya apa misalnya. Kemudian untuk du seperti apa, untuk memperkenalkan orang lain, RSC seperti apa dan sebagainya. Itu harus mereka kuasai perubahan kata kerjanya. Berarti ini tuh benar-benar beda banget ya kalau misalnya kita belajar bahasa Indonesia. Lebih banyak kata yang mungkin dipelajari di bahasa Jerman ini ya. Strukturnya ya. Misalnya kalau kayak bahasa Indonesia makan ya udah makan aja. Ya, kalau di bahasa Jerman berbeda. Ketika saya makan berarti ich esse. Kemudian kalau kamu yang makan berarti menjadi du isst. Waduh, serunya. Nih kira-kira ya, Frau ya, hingga akhirnya siswa dapat berkenalan atau hingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan nih ya. Dibutuhkan waktu berapa lama sih, Frau? Atau mungkin kalau misalnya ada pertemuan pembelajaran nih ya, mengajar, itu berapa lama? Jadi yang saya bagikan kali ini adalah dengan model pembelajaran penyingkapan yang dilakukan dalam 1 kali pertemuan atau 3 jam pelajaran. Jadi yang dijelaskan di sini ya untuk model pembelajaran penyingkapan dalam waktu 1 kali pertemuan atau 3 jam pelajaran. Waduh, itu 3 jam pelajaran itu siswa betah tuh di kelas ya? Iya, mereka kan harus aktif. Harus aktif ya. Nah, itu dia karena emang siswanya dituntut untuk harus aktif, makanya mungkin di situ mereka saking aktifnya dan saking kreatifnya juga mereka lupa waktu. Saking senang belajar bahasa Jerman jadi lupa waktu ya, Frau ya. Wah, serunya nih. Oke, baiklah, Frau. Kan sekarang saatnya nih yang ditunggu-tunggu nih ya. Ini udah gak sabar banget nih aku nih pengen tahu nih aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah pembelajaran apa saja sih yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Iya, jadi dalam model pembelajaran penyingkapan ini dilakukan beberapa aktivitas ya. Langkah-langkahnya pertama itu membangun rasa ingin tahu. Biasanya dengan diberikan stimulus ya bisa berupa video atau gambar ataupun yang lainnya sebagai stimulus agar mereka membangun rasa ingin tahu mereka terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian mereka harus merumuskan masalah. Yang kedua merumuskan masalah. Kemudian yang ketiga mengumpulkan data. Kemudian menganalisis, verifikasi, dan terakhir menyimpulkan. Berarti ada 6 langkah. Wah, ini cukup banyak juga ya langkah-langkahnya ya. Tapi ya pasti menarik sih karena ada hal baru yang mungkin emang siswa emang nantinya belum tahu. Jadi tahu bahasa Jerman, jadi apa ya, menggali rasa ingin tahunya ya. Tapi kalau dalam pembelajaran aktivitas yang banyak, langkah-langkah banyak itu tidak akan terasa karena mereka kan aktif ya, kemudian mereka juga berkegiatan banyak di kelas, jadi tidak akan terasa langkah-langkahnya gitu. Jadi cair aja seperti itu. Aja ya. Oke, nikmatin aja, enjoy aja gitu ya. Tadi kan udah disebutin ada 6 langkah. Baiklah, sekarang kita mengupas satu persatu untuk langkah-langkahnya, boleh? Boleh dijelaskan yuk, Frau. Ya, jadi pembelajaran yang dilakukan dengan penyingkapan ini pertama saya sampaikan bahwa membangun rasa ingin tahu. Nah, saya memberikan stimulus berupa video. Seperti ini. Halo, ich heiße Diego. Ich bin Argentinier und wohne in Buenos Aires. Ich bin 18 Jahre alt
Ich spreche Spanisch, Deutsch, Englisch und ich lerne Polnisch. Ya, jadi dari video ini ada seorang pemuda yang sedang memperkenalkan diri sendiri. Oke. Ya, setelah menonton nanti saya akan berikan pertanyaan kepada mereka, pada siswa. Ya, misalnya wie heißt er? Siapa yang ada di video itu? Kemudian woher kommt er? Kemudian wie alt ist er? Nah, biasanya mereka kan belum begitu paham. Misalnya nanti akan saya bantu dengan menerjemahkan, tapi tidak secara langsung. Misalnya dengan bantuan kata-kata yang mirip dengan bahasa Inggris, misalnya kommt, misalnya mirip dengan bahasa Inggris, nanti mereka akan memahami seperti itu. Wah, banyak sekali ternyata, ini baru awal loh. Iya, Ini betul. baru awal loh. Iya. Masih ada yang lain-lainnya. Selanjutnya apa lagi tuh, Fran? Ya, jadi tadi nggak cuma pertanyaan itu aja dari stimulus tadi. Saya juga memberikan pertanyaan yang agar mereka bisa berpikir lebih tinggi dengan biasa dikenal dengan HOTS ya, pemikiran HOTS, oke. berbasis HOTS. Nah, misalnya tadi kan dijelaskan bahwa pemuda itu bisa berbicara beberapa bahasa. Nanti saya akan tanya kepada siswa misalnya was spricht er gitu ya. Kemudian was sprichst du ya. Kemudian we findet ihr darüber gitu kan. Apa yang pendapat kalian tentang itu misalnya. Nah, nanti mereka akan menjawab. Misalnya orang asing kan di situ pemuda Jerman ya, bisa beberapa bahasa. Kemudian misalnya siswa cuma lebih sedikit misalnya. Mereka menjawab karena orang asing lebih mudah gitu belajar bahasa asing lainnya karena ada kemiripan atau mungkin punya kemudahan-kemudahan lainnya seperti itu. Sampai mereka berpikir agar tertarik untuk belajar bahasa asing lainnya seperti itu. Waduh, seru banget ya. Setelah itu tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa lagi tuh tadi? Tahap merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Baik, itu gimana tuh, Frau? Ya, merumuskan masalahnya dari tadi kan baru video pertama. Di merumuskan masalah ini saya berikan video kedua. Nah, mereka nonton seperti ini videonya. Guten Tag, Nena. Guten Tag, Herr Schmidt. Das ist mein Opa. Er kommt aus Indien. Jetzt wohnt er bei uns in Deutschland. Guten Tag. Freut mich. Ya, dari video ini nanti saya akan bertanya kepada siswa, was is der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Video? Apa perbedaan dari video pertama dan video kedua? Misalnya mereka baru menjawab video pertama memperkenalkan diri, kemudian video kedua memperkenalkan orang lain. Oke. Tapi nggak cuma itu yang saya gali maksudnya ya. Mereka harus bisa mengenali kalimat-kalimat yang disampaikan dalam video pertama dan kedua. Kalau misalnya mereka belum bisa mengenali perbedaannya, saya akan kembali memutarkan videonya sampai mereka fokus ya terhadap kalimat yang disampaikan. Misalnya di video pertama memperkenalkan diri dengan ich komme, ada komme. Kemudian video kedua kommt, perbedaan koma dan komen sampai mereka bisa mengenali, oh ada perbedaan seperti itu gitu. Jadi diarahkan agar mereka bisa mengenali. Oh, berarti benar-benar diarahkan. Jadi nggak setengah-setengah, benar-benar harus bisa sampai bisa ya. Iya, Frau, sampai ya? mereka bisa mengenali seperti itu. Oke, selain setelah merumuskan masalah ya tadi ya. Apalagi langkahnya? Setelah merumuskan masalah masuk ke mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Ini paling seru nih kayaknya nih. Ya, jadi di mengumpulkan data ini saya memberikan beberapa teks ya. Jadi mereka pertama teksnya teks pertama ya seperti ini. Nah, ini ada dialog ya, pertanyaan. Mereka juga dilatihkan berbicara pastinya. Dari teks itu mereka diajarkan cara membacanya, kemudian diberikan pertanyaan dan juga diberikan pertanyaan terkait pemahaman teks. Seperti itu misalnya welche Information bekommt ihr von dem Text gitu ya. Apa informasi yang kalian dapatkan? Kemudian apalagi misalnya woher kommt Sarah gitu. Ya, kemudian wie alt ist Sarah dan sebagainya. Jadi informasi yang ada di dalam teks digali sampai mereka paham. Kemudian setelah mereka memahami informasi yang didapatkan, mereka saya minta untuk menggarisbawahi pronomen dan kata kerjanya. Kira-kira pronomen yang mana ya? Nanti mereka garis bawahi. Kemudian kata kerja yang mana digarisbawahi sama mereka. Seperti itu. Oke, itu untuk bagian menggarisbawahi kata-kata itu emang tugasnya mereka. Iya, dalam wajib ya. Untuk mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Ya. Setelah itu saya berikan teks berikutnya. Apa tuh? Nah, teks berikutnya ini dialog untuk berkenalan dengan
yang lebih dengan orang yang lebih tua atau yang lebih dihormati gitu. Jadi kalau yang tadi teks pertama itu menggunakan sapandu ya untuk kamu seumuran sebaya. Nah, kalau ini untuk Anda atau yang biasa dikenal dengan si gitu. Jadi berbeda antara bertanya kepada dengan seumuran dengan yang sebaya dengan yang lebih tua itu Lebih berbeda. tua. Nah, ini Kalau penting loh. Aku simpulkan ya kalau untuk perbedaannya itu ya, kalau untuk yang seumuran itu pakainya do, Du. do udah kayak nada Du ini ya. aja do re mi. Kalau untuk yang lebih tua, atau mungkin yang lebih dihormati itu si ya. Si. Oke, baiklah. Ya, ini penting agar nanti ketika Naomi misalnya ke Jerman tidak salah menggunakan. Ya, ini fungsi sosialnya penting ya agar mereka tidak lebih terjadi nyaman kultur shock gitu iya, ya. biar nyaman juga Iya, komunikasinya ya. betul. Oh, berarti untuk bertanya kepada yang sebaya dan bertanya sama orang yang lebih tua tuh beda-beda ya. Iya, Seru berbeda. ya. Banyak kata loh yang harus dipelajari di sini ya. Iya, Dan betul. selanjutnya nih, Frau, apa aktivitas yang siswa lakukan masih dalam tahap mengumpulkan data kah atau sudah lanjut dalam langkah Ya, selanjutnya? masih. Jadi tadi baru dialog bertanya tentang bertanya kepada teman sebaya atau yang lebih tua. Nah, selanjutnya dengan teks yang untuk memperkenalkan orang lain. Oke. Nah, ini diberikan teks memperkenal orang lain, pertama satu orang perempuan. Ini di teksnya Yulia ya. Kemudian mereka juga dilatihkan berbicara pastinya, kemudian juga dilatihkan membaca, kemudian juga ditanyakan informasi terkait yang ada di dalam teks. Nah, mengumpulkan datanya kembali mereka harus menggarisbawahi pronomen dan verben yang ada di dalam teks tersebut. Tuh, seperti yang tadi aku sempat tanyain juga kan ke Frau kan, aku sempat nanya ini wajib gak sih mereka dalam mengumpulkan data ini untuk menggarisbawahi teksnya, ternyata Iya. emang harus banget Iya. biar mereka ingat kali ya. Nanti mereka akan bisa membedakan bahwa kalau untuk memperkenalkan diri sendiri pronomennya ini, verbennya ini. Nah, kalau untuk memperkenalkan orang lain misalnya pronomennya yang lain kan beda. Nah, Iya. itu harus ditandai sama mereka. Oke. Nah, saya nggak cuma memberikan teks satu untuk memperkenalkan orang lain karena berbeda kalau memperkenalkan orang lain satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan itu berbeda. Yang tadi satu orang perempuan, sekarang satu orang laki-laki. Nah, ini berbeda juga. Ya, sama nanti perlakuannya sama ya. Nah, kemudian yang untuk memperkenalkan lebih dari satu orang, misalnya 2, 3 ya, dan seterusnya plural atau jamak. Nah, ini juga berbeda. Nah, saya berikan gitu Oke. teksnya ini agar mereka bisa memahami, oh kalau memperkenalkan satu orang seperti ini, oh kalau misalnya memperkenalkan lebih dari satu orang beda lagi. beda lagi. Oh. Seperti itu mereka dilatihkan juga. Yang pasti latihannya ada membaca, berbicara, dan pemahaman teks juga ditanya terkait isi dalam teks. Oke, baiklah, tadi sudah mengumpulkan data Dengan menggarisbawahi dengan mereka bisa menggarisbawahi teks. betul. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya. Ya, selanjutnya adalah menganalisis data. Menganalisis data. Waduh, ini kayak yang sulit nih. Tadi yang mengasyikkan mengumpulkan data, ini menganalisis kayak sulit gak? Tidak, jadi di analisis ini dari yang hasil dikumpulkan tadi yang mereka garis bawahi, mereka harus memasukkan ke dalam tabel konjugasi. Nah, tabelnya itu ada pronomen ya, subjek siapa aja, Ya. ich, du gitu. Nanti ada kata kerja. Nah, mereka masukkan di dalam dari teks itu, misalnya untuk memperkenalkan diri, ich heiße-nya masuk di ich. Kemudian ada kome dan sebagainya sampai tabelnya terisi Sampai sesuai terisi dengan semua. sesuai dengan teks tadi ya, yang diambil dari teks tadi. Oh, berarti caranya tuh langsung aja disusun-susun ya di tabelnya ya. Dimasukkan ke dalam tabel. Oke, baiklah. Aduh, seru ya ternyata ya. Ya, seperti Kalau- itu keaktifan siswa ya di sini dibutuhkan. Nah, Kalau untuk yang diisi di tabelnya itu menggunakan kertas-kertas yang tadi nah, Kak bawa? itu untuk diverifikasi. Oh, Jadi oke. kan pertama mereka tulis dulu di tabel di kertas. Nah, nanti setelah mereka sudah bisa memasukkan ke dalam lembar kerja mereka, baru diverifikasi. Nah, verifikasi dengan ditempelkan, misalnya ada Oke. mereka maju ke depan. Nah, nanti ditempelkan ini. Oh, itu Ya, kata-katanya itu ya. mereka nanti berebutan menempelkan ini. Oh, seru banget, Ya. kayak main games ini Iya, ya. gitu, seperti itu. Ada hadiahnya gak, Frau? Nggak ada ya? Kalau ada hadiahnya aku ikutan. Boleh. Iya, perlu. Jadi sekolah lagi dong nanti. Gak apa-apa deh ya kan. Oke, setelah selesai tahap yang Verifikasi. tadi verifikasi, selanjutnya kesimpulan nih. Iya, betul. Oke, berarti kalau kesimpulannya itu seperti apa tuh, Frau? Ya, jadi dari verifikasi nanti kan mereka menempelkan, kemudian kita bahas bersama-sama apakah sudah benar atau belum apa yang dikerjakan siswa, kemudian disimpulkan. Oh, misalnya
bisa dilihat ya, kalau ich misalnya akhirannya e, kemudian kalau du akhirannya st dan sebagainya, itu bisa disimpulkan dari tabel konjugasi tadi. Seperti itu. Wow, panjang ya, 6 langkah tuh ya, harus diingat ya, ada 6 langkah ya. Nah ini kan udah terakhir nih kesimpulan nih. Setelah selesai tahap membuat kesimpulan nih, berarti berakhir pula pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran penyingkapan ini, Frau. Secara teori memang langkah-langkahnya sudah selesai, tapi kalau untuk pembelajaran bahasa pastinya kita akan ada latihan-latihan dan penugasan yang diberikan gitu. Jadi setelah mereka menyimpulkan berarti bisa memahami, kemudian diberikan latihan. Pertama, latihan quizzes gitu. Jadi mereka mengerjakan kuis gitu ya, menggunakan handphone. Yes. Ya. Nah, itu untuk pemahaman. Setelah misalnya di quizzes itu kata kerjanya yang saya berikan juga ada untuk diaplikasikan. Jadi nggak hanya kata kerja yang tadi diberikan saja, ada kata kerja lain untuk mereka mengaplikasikan. Apakah masih ingat bahwa kalau sesuai dengan aturannya, misalnya ich berarti akhirannya e, kalau du st. Nah, mereka bisa mengaplikasikannya atau tidak, seperti itu. Setelah kuisis nanti mereka juga diberikan latihan berbicara. Nah, nanti saya berikan slide ya. Mereka nanti berbicara dari informasi yang diberikan, gitu, memperkenalkan orang lain sesuai tokoh yang diberikan, mereka berbicara seperti itu. Nah, terakhir tugasnya adalah mereka membuat Instastory. Nah, Instastory ini Instastory seru sekali ya. Iya, jadi nanti mereka berkolaborasi dengan teman-temannya, kemudian mereka membuat perkenalan diri dan orang lain, memperkenalkan temannya di Instastory tersebut. Oh, seru nih. Karena kan emang anak zaman sekarang Iya, itu betul. apa kan Instagram Iya, gitu ya, eksis gitu ya. pakai media yang emang benar-benar bisa bikin mereka mau ngerjain tugas aja Iya, gitu ya, betul. Frau, ya. Jadi apa yang didapatkan di kelas bisa diaplikasikan di media sosial seperti. Oke, menarik sekali nih Frau Rahma nih ya. Berkaitan dengan pembelajaran HOTS yang tadi sudah disampaikan oleh Frau Rahma nih ya. Menurut Frau Rahma, kegiatan mana yang mencerminkan pembelajaran HOTS ini? Ya, jadi di pembelajaran penyingkapan ini sudah dilakukan pembelajaran secara HOTS sejak awal. Jadi dari membangun rasa ingin tahu, mereka diberikan pertanyaan dari yang LOTS hingga HOTS. Kemudian merumuskan masalah gitu, mereka bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ya terkait apa sih yang akan dipelajari, itu harus berpikir secara kritis. Kemudian di latihannya misalnya di quizzes, mereka juga diberikan pertanyaan atau kata kerja yang baru ya, jadi mereka bisa mengaplikasikannya secara HOTS. Kemudian juga latihan Instastory-nya juga itu sudah berbasis HOTS karena mereka harus menciptakan kalimat-kalimatnya. Oh, berarti dari semua yang tadi dijelaskan oleh Frau Rahma itu adalah bagian dari HOTS ya? Ya, secara keseluruhan pembelajaran penyingkapan sudah HOTS karena mereka harus menganalisis, kemudian memverifikasi dan harus menyimpulkan. Itu secara keseluruhan sudah HOTS. Oke, baiklah. Nah, ini juga nggak kalah seru nih, Frau. Pastikan ya dalam proses mengajar itu ada yang namanya penilaian. Iya, nih. betul. Penilaian yang Frau lakukan itu seperti apa sih? Ya, di pembelajaran ini penilaian yang saya lakukan ada 3. Pertama, penilaian sikap, kedua pengetahuan, dan ketiga adalah keterampilan. Yang sikap itu dilakukan di dalam kelas, dinilainya bagaimana mereka keaktifan, kemudian tingkah laku siswa, sikapnya di dalam kelas. Kemudian pengetahuannya melalui quizzes tadi ya, untuk pemahaman terkait pengetahuan dan pemahaman. Kemudian keterampilannya dengan membuat Instastory seperti itu. Berarti sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Betul. Itu harus ada ya. Iya. Menjadi sebuah penilaian yang dilakukan oleh Frau Rahma Iya, nih. betul. Dan ini langsung aja Omi pengen tahu nih pendapat Frau Rahma nih ya, terkait model pembelajaran penyingkapan itu seperti apa sih? Ya, jadi model pembelajaran penyingkapan adalah model pembelajaran yang mengarahkan siswa agar memiliki kemandirian dalam memperoleh pengetahuan baru. Jadi mereka harus mandiri, kemudian harus aktif dalam pembelajaran, juga harus berpikir secara kritis. Nah, ini cocok buat untuk pembelajaran secara HOTS digunakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu dia ya. Ini pendapat yang dijelaskan oleh Frau Rahma bisa kita jadikan sebagai kesimpulan juga dari pensharingan dari model pembelajaran penyikapan ini ya.
Dan baik, terima kasih banyak untuk Frau Rama untuk waktunya. Terima kasih juga atas sharing pengalamannya juga ya. Iya. Semoga Bapak Ibu guru nih yang sedang menonton podcast ini dapat terinspirasi juga untuk merancang pembelajaran dengan model pembelajaran penyingkapan ini. Terima kasih banyak ya sekali lagi ya Danke. Frau ya. Danke. Oke, baiklah untuk Bapak Ibu guru semuanya, sampai jumpa lagi di Sikil Podcast episode selanjutnya. Bye bye. Cus.